kami, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muaro Jambi. Pada video kali ini, kami akan mempraktekkan praktik coaching untuk supervisi akademik. Saya Miftahul Khaironi dari SMP Negeri 31 Muaro Jambi. Saya Epi Rositawati dari SMA Islam Jauharul Falah. Saya Devi Opriani dari SMA Negeri 15 Muaro Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam, Bu Epi. Apa kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu Epi? Alhamdulillah baik, Bu Devi. Nah, Bu Devi, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal dari kegiatan coaching ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Ibu ya, Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya beri penilaian tentang amati dalam nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan ahli kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana nanti coachingnya tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama ya Bu, yang akan saya tanyakan pada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, Bu ya, saya akan menjadi pendengar yang aktif, dan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Lalu pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu ya mendengarkan secara aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Saya sangat berharap coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu untuk kegiatan observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Ibu Epi. Ya, sama-sama Ibu Devi. Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar Bu Miftah hari ini Bu? Alhamdulillah kabar pada hari ini sangat baik sekali. Bagaimana dengan Bu Devi? Alhamdulillah saya juga baik Bu Miftah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk datang pada hari ini untuk melakukan coaching bersama saya di sini Bu. Sama-sama Bu. Saya juga senang diajak coaching karena kita bisa saling berbagi pengalaman. Apalagi saat ini tugas kita selaku CGP sudah semakin menantang ya Bu ya. Apa nih yang mau Ibu Miftah ceritakan ke saya? Pas sekali Bu Devi, jadi saya lagi butuh sekali teman untuk bercerita ini terkait kita seorang calon guru penggerak ini pasti tahu ya tentang salah satu tugas kita di pendidikan guru penggerak ini, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, pada praktik mengajar itu tentunya di kelas saya masih bingung bagaimana menerapkannya, karena sebelumnya saya belum pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Bu Devi. Oh ya, berarti pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Jadi maksud Bu Miftah ini mau menerapkan praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu Bu ya? Ya benar Bu Devi. Karena perbincangan kita ini waktunya singkat ya Bu, jadi kira-kira apa nih yang Bu Miftah inginkan di akhir percakapan kita hari ini? Oke, jadi pada akhir percakapan hari ini tujuannya yaitu saya berharap bisa menemukan solusi yang paling efektif bagaimana saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, sehingga siswa saya sangat tertarik dengan pembelajaran yang berlangsung di kelas
dengan menerapkan pendekatan berdiferensiasi sesuai dengan minat siswa saya di kelas, baik mereka yang senang dengan musik, mungkin saya akan menerap pembelajaran yang berhubungan dengan pendengaran. Jadi sesuai dengan minat mereka, Bu. Oh iya, baik. Saya setuju sekali dengan Ibu, Bu. Jadi menurut Bu Nita sendiri ya, bagaimana caranya agar pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu ini bisa berjalan dengan efektif, bisa berjalan dengan baik? Jadi begini Bu Devi, sebenarnya saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam praktik mengajar saya di kelas, Bu. Seperti saya telah melakukan asesmen diagnostik awal pembelajaran. Biasanya saya melakukannya itu pada awal-awal semester, Bu. Itu sudah saya lakukan, Bu, untuk mengetahui minat, kebutuhan belajar, maupun level pemahaman, maupun gaya belajar dari siswa saya. Baik itu yang saya ampu kelas 7 sama kelas 8. Nah, kebetulan saya ini pada mata pelajaran bahasa Inggris, Bu. Jadi, saya akan mencoba memvariasikan beberapa langkah pembelajaran, Bu. Seperti pada diferensiasi proses, saya akan memberikan materi-materi yang beragam, seperti dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk nyata, misalnya langsung melihat benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, selain itu, saya mencoba teknik melatih keterampilan anak dengan media-media pembelajaran yang anak senangi. Begitu, Bu Devi. Oh, bagus sekali Ibu ya. Berarti Ibu sudah mencoba ya Bu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kira-kira masih ada kendala atau gimana, Bu? Jadi begini, Bu Devi ya, berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya terapkan di kelas, pertama kendalanya adalah waktu, Bu. Jadi alokasi waktu yang sudah disiapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Apalagi jadwal di kelas itu ada jadwal isoma, Bu, ada istirahat, sholat itu kan. Nah, banyak pembelajaran itu terpakai untuk waktu sholat, jadi tidak efektif untuk pembelajaran. Dan akhirnya hanya tersisa waktu untuk menerapkan pembelajaran tersebut, Bu. Terus yang kedua, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi diperlukan persiapan yang sangat cukup dan memerlukan waktu untuk mencari media, bahan ajar, dan merancang langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran pendekatan berdiferensiasi. Begitu, Bu Devi. Oh, baik. Berarti ya kendala Ibu di waktu ya, Bu, waktu persiapan yang kadang-kala tidak sesuai. Oke, kalau begitu, kalau menurut Bu Nita sendiri, apa indikator bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan ini bisa sudah efektif gitu, Bu? Oh ya, baik Bu Devi. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi tersebut berjalan efektif apabila saya melihat murid-murid itu dia belajar dengan senang hati sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka sangat tertarik dalam pembelajaran tersebut. Mereka tidak merasa bosan. Jadi dalam pembelajaran tersebut mereka memang semangat sekali, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Oke, berarti pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan efektif menurut kita itu apabila anak belajar, suasana pembelajaran menyenangkan lah gitu, Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, dalam proses pembelajaran Ibu apa yang belum terpenuhi? Oke, baik Bu Devi. Jadi dalam proses pembelajaran itu yang belum terpenuhi itu menurut saya masih kurang dalam persiapan pembelajaran, sehingga apa yang akan saya terapkan di kelas itu kurang efektif. Jadi kurangnya persiapan pembelajaran seperti persiapan metode, terus model pembelajaran yang akan saya ajarkan itu masih menggunakan metode ataupun model-model yang biasa saja, sehingga siswa ya kurang semangat. Oke. Kalau saya pelajari dari yang Ibu jelaskan tadi ya, apa yang terpikir oleh Ibu Nita supaya siswa bisa bersemangat dengan proses pembelajaran ini? Apa rencana Ibu ke depannya, rencana konkretnya?
Oke, jadi rencana konkret yang akan saya lakukan pertama terkait waktu Bu ya. Nah terkait waktu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah terkait waktu untuk membuat jadwal yang memang untuk pembelajaran bahasa Inggris itu memang tidak terganggu dengan waktu yang sholat tadi ya Bu ya. Jadi untuk metode pembelajaran maupun media yang akan saya gunakan itu akan dipersiapkan seefektif mungkin supaya media model pembelajarannya itu bisa saya terapkan sesuai dengan yang siswa harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, berarti tadi waktu ya, serta mencari metode media gitu ya. Ada lagi Bu kira-kira untuk ini yang Ya. akan diterapkan? Jadi selain dari itu yang akan saya terapkan yaitu saya akan belajar dan terus belajar tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran sebagai seorang pendidik di kelas dengan saya bisa mengakses PMM dengan mengikuti berbagai webinar yang ada sekarang, seperti webinar sekarang banyak sekali ya Bu ya, ada di online. Nah jadi saya akan mengembangkan diri saya, kompetensi diri saya. Nah gitu ya. Keren sekali Ibu ya. Kira-kira dari sekian banyak rencana Ibu yang Ibu anggap lebih mudah terrealisasi dalam waktu dekat ini yang mana? Jadi untuk saya terapkan saat ini yaitu pertama yang mudah untuk diterapkan, yang pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun pihak-pihak yang ada di sekolah Bu. Jadi itu yang akan saya terapkan pada awal-awal ini. Oke, bagus sekali Ibu ya. Jadi kapan ini Bu rencananya penerapannya? Jadi rencananya pada dalam minggu ini Bu, rencananya akan saya terapkan karena memang ini awal-awal pembelajaran yang efektif, yaitu siswa dalam pembelajaran sudah aktif sekarang ya, karena kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Jadi dalam minggu ini insya Allah akan mulai saya laksanakan. Baik Bu. Sepertinya waktu juga yang membuat kita harus mengakhiri percakapan kita hari ini ya. Nah, namun saya masih menunggu cerita dari Bu Miftah ya, setelah ini ya, mungkin minggu depan kita adakan pertemuan lagi. Ya, baik Bu Devi, terima kasih atas waktunya. Saya sekarang lebih menyadari langkah apa yang harus saya ambil dalam waktu dekat ini. Dan selanjutnya saya ada keinginan bisa berjumpa lagi dengan Ibu Devi. Sama-sama baik, saya tunggu aja cerita dari Bu Miftah ya Bu ya. Kita akhiri Bu ya. Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam Bu Devi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Eti. Nah tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu sama Ibu Miftah. Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan coaching sama Bu Miftah. Alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu pasca observasi ya Bu. Baik Bu. Baik, pertanyaan pertama ya Bu, yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai? Pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coaching, kemudian rencana aksi hingga ke tahap tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mendorong coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu Devi, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching antara Ibu Devi dengan Bu Miftah sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu Devi sudah berusaha menjadi pendengar aktif dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Miftah ya. Kemudian menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Bu Miftah, sehingga Ibu Miftahnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan proses coachingnya tadi juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu Devi, ini pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita menutup.
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang baru kita laksanakan tadi? Baik Bu Epi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mempelajari dan lebih memahami lagi tentang alur tirta, sehingga nanti saya bisa menerapkan coaching tersebut lebih baik lagi di sekolah, baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswa saya. Baik Bu, demikian untuk kegiatan observasi kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat untuk kita dan semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu Epi. Oke Bu, saya tutup dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.